Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah sedang ada di bawah sebuah pohon yang cukup rindang walaupun jarang kering ya karena musim kemarau. Kalau istilah Abah, pohon kersen atau cherry atau apa sekarang anak-anak bilangnya. Abah sengaja duduk di sini sedang niis nih, sambil merenung keadaan alam kita sekarang. Kalau kita renungkan bagaimana kondisi alam sekarang, sebelum Abah lanjutkan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Sekarang ini kita sedang menghadapi berbagai masalah. Kalau kita nonton televisi rasanya mengkhawatirkan lah. Padahal Allah itu menciptakan suatu sepasang sebenarnya ada laki-laki ada perempuan, tidak ada yang lainnya lagi kecuali itu. Begitu juga dengan diciptakannya manusia. Manusia diciptakan sepasang laki-laki perempuan dan dibekali untuk hidupnya adalah sepasang juga, yaitu oksigen untuk udara dan karbon dioksida yang dipasangkan juga dengan pohonnya. Kalau kita siang hari ini di hari terik panas ini kita duduk di bawah pohon terasa segar, karena pohon di samping daunnya mengkipasi kita karena tiupan angin juga mengeluarkan oksigen untuk kita bernapas, makanya terasa segar. Dan kita dalam bernapas samping untuk membutuhkan oksigen, kita mengeluarkan juga sampahnya, itu karbon dioksida yang dibutuhkan juga oleh pohon. Jadi sepasang lah kita dengan pohon itu, saling membutuhkan. Kecuali katanya kalau malam hari dua-duanya membutuhkan oksigen. Tapi kalau siang itu pohon difungsikan Allah sebagai untuk menyerap sampah-sampah yang ada di alam ini yang diakibatkan oleh polanya manusia jelas. Nah, hal ini kita bisa lihat. Jakarta sekarang lagi ramai polusi udara karena kebanyakan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh yang disalahkannya mobil. Bahkan pembangkit listrik juga disalahkan. Padahal itu kesalahannya karena kita tidak adil terhadap alam. Kita membutuhkan alat untuk mempermudah kehidupan, tapi tidak membuat untuk mengatasinya. Itu pohon. Jakarta itu pasti polusinya tinggi. Karena apa? Pohonnya ditebangi, diganti dengan beton-beton. Mana di dalam beton juga ada AC, juga itu juga membuat masalah kan. AC yang dipercikan sana membuat masalah juga terhadap alam. Gitu. Nah, dengan tidak adanya pohon, Jakarta panas, udah pinggir pantai biasanya panas, tanpa pohon lebih panas lagi. Nah, sekarang mereka ribut karena peringkatnya di dunia polusinya tertinggi gitu kan. Mereka tidak
merasa bahwa yang berbuat itu mereka sendiri. Tapi tidak di Bandung. Di Bandung alhamdulillah pohon-pohon masih cukup banyak, pinggir jalan juga. Seperti sekarang di bawah pohon di pinggir jalan juga, ngadem. Apalagi waktu Abah kecil, waktu sekolah itu Abah rumah di Jalan Papandayan, sekarang Jalan Gatot Subroto. Sedangkan sekolah Jalan Supratman di Cadar sana. Berangkat naik sepeda. Waktu itu senang-senang aja, tidak terasa capek. Di samping mungkin karena usia, tapi kita berjalan di pinggir jalan itu banyak pohon-pohon besar. Ada kanari, ada mahoni, ada tanjung, dan lain sebagainya. Dan kalau pulang kita kadang-kala istirahatnya di bawah pohon itu. Kalau di bawah pohon tanjung, kalau anak perempuan biasa suka ngambil bunganya, kalau laki-laki itu biasanya buahnya. Setelah itu dikupas, dimakan ya, sepet-sepet juga lumayan. Terus bijinya dibuat untuk hadiah oleh-oleh ke adik untuk main serok. Begitu juga dengan kanari. Kanari juga gitu, suka diambil bijinya, disungging kalau istilah Sunda, atau diukir lah. Kalau disungging itu pakai api, pakai batok digambar, atau diukir pakai jara untuk dibuat kalung biji kenari. Senang itu, bisa juga dijual gitu. Dan kalau mahoni katanya sempat juga rame-rame orang mengambil buah mahoni karena katanya bisa dibuat obat. Waktu itu banyak orang menjualnya. Nah sekarang sebagian pohon-pohon itu udah hilang, tapi alhamdulillah tidak seluruhnya hilang. Di jalan-jalan tertentu masih terlihat utuh, kecuali di jalan-jalan yang ada mallnya itu. Yang ada mallnya itu rata-rata di Gatot Subroto, yang dulu Jalan Papandayan juga udah hilang semua pohonnya itu. Ada mall di sana, rame orang sehingga tumbuh memancing pertumbuhan bangunan-bangunan pinggir jalan, sehingga pohonnya hilang. Nah, itulah kita riwayat berpasangan. Allah itu membuat manusia itu dibekali dengan untuk hidupnya, dengan bahan makanan, termasuk udara. Yang kita memprihatinkan, dulu PBB menjadikan Kalimantan itu sebagai paru-paru dunia, dan juga Amazon. Nah sekarang dua negara itu tidak amanah katanya. Brazil memindahkan ibu kotanya ke tengah Amazon, walaupun belum ramai katanya, orang masih enggan ke sana. Dan sekarang juga kita ketularan, gehgeran lah orang Sunda, memindahkan juga ibu kota negara ke Kalimantan, yang merupakan paru-paru dunia juga. Bisa dibayangkan berapa hilangnya pohon di Amazon dan berapa hilangnya pohon di Kalimantan. Di samping Kalimantan sudah rusak duluan oleh penambangan itu, entah liar atau tidak liar. Itu padahal dulu itu orang menghukum kita, negara-negara itu ternyata menghukum kita karena menganggap kita merusak hutan dengan industri kertas dan kayu lapis. Kita sempat itu dapat kesulitan dalam itu. Kertasnya ditinggalkan. Sekarang tambangnya batu bara di sana. Batu bara di sana, tambah lagi
kelapa sawit. Itu juga termasuk pohon yang merusak alam itu, karena membutuhkan air yang banyak katanya. Nah itulah, jadi jangan salahkan, jangan tanya ke siapa salah, ya yang salah ya kita juga, terutama ya penguasa lah yang punya wewenang untuk membolehkan dan melarangnya ya. Sekarang kan kita nggak boleh itu bakar sampah karena polusi. Padahal zaman dulu ya untuk menanggulangi sampah itu dibakar. Kita punya lombang lah untuk bakar. Sekarang ditumpuk di satu tempat dan kemarin kebakar. Sampai saat ini belum bisa dipadamkan. Gegerlah kita mau buat hujan buatan lah, itu juga biayanya nggak sedikit, itu belum tentu juga hujannya turun di situ karena angin ya, karena Bandung kemarin sempat mendung. Apa itu awan yang diiring dari Banten ke sini tapi tidak datang ke tempat kebakaran, tapi datangnya ke berlawanan, harusnya Bandung Barat jadi Bandung Timur. Walaupun tidak turun hujan tapi sempat mendung, udara basahnya terasa itu kemarin. Itu sajalah. Jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah dosa kita semua, perbuatan kita semua. Kita mau melanjutkannya atau merubah pola hidup kita di situ. Kalau tidak berubah, ya penderitaan ke depan akan lebih mengerikan lagi. Kondisinya ke depan akan lebih mengerikan lagi. Itu saja yang dapat Abah sampaikan. Dan mohon maaf apabila tidak berkenan. Sebelum akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Mari kita berintrospeksi. Jangan hanya pandai menyalahkan orang, tapi lihatlah pada diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.